Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan dengan Pet Colorado, yaitu Wave on a String, gitu ya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan LKPD-nya, yaitu tentang gelombang mekanik. Nah, tujuan dari percobaan ini kita ingin melihat siswa itu mencari atau menganalisis pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang, lalu menganalisis pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang. Seperti itu. Nah, percobaan pertama, jadi sebelum kita melakukan percobaan, langkah pertamanya itu adalah buka website tersebut, gitu. Nah, terus atur praktikum dengan memiliki osilasi. Jadi kita atur osilasi nih ya, yang bergerak. Nah, kalau osilasi itu jadi dia bergerak ya secara otomatis gitu. Nah, selanjutnya yaitu percobaan pertama, atur frekuensi di 1,5 Hz, redaman 0, amplitude 0,75, dan tali tak berujung gitu. Nah, nanti dicatat nih. Jadi kita ada tiga percobaan. Ketika frekuensinya tetap saat 1,5 Hz, lalu redamannya 0, amplitudenya 0,75, dan tali tidak berujung. Nah, keadaan tali nanti diubah-ubah ketika kecil, sedang, dan besar. Nanti di petnya itu ada keterangannya. Gitu. Nah, lalu kegiatan kedua yaitu tegangan tali, tegang tali yang dibuat tetap, yaitu redamannya sama dengan 0, amplitudenya 0,75, dan talinya tak berujung. Lalu yang ketiga itu ujung talinya yang berubah-ubah dengan frekuensi 0,25, redamannya 0, dan amplitudenya 0,25 gitu. Nah, di sini dengan tegangan talinya yang kecil ya, gitu. Nih. Nah, kita akan mencoba untuk percobaan pertama frekuensinya tetap yaitu 1,5 Hz. Tuh. Frekuensi kita ubah, ini kita stop dulu ya. Kita stop, frekuensinya sudah 1,5 Hz, amplitudenya 0,75, redamannya kita ubah ke 0, tegangan tali yang pertama kita ubah ke kecil dulu, gitu. Nah, lalu ujungnya kita buat tak berujung, gitu. Lalu kita play. Apa yang akan terjadi pada gelombangnya? Nah, ini bisa kita lihat bentuk gelombangnya seperti apa. Nanti ini di screenshot. Setelah di screenshot atau digambarkan, kita taruh di tabel percobaannya gitu. Nah, di sini gambarnya ketika keadaan talinya kecil, gambarnya seperti apa, kayak gitu. Lanjut, kita ubah keadaan talinya ke sedang. Nah, kita ubah ke tali yang sedang. Kita pause dulu. Kita ubah ke sedang. Sedang itu yang ini ya. Kita ambil yang tengah-tengah ini. Lalu kita play lagi. Lihat bentuk gelombangnya. Nah, apakah ada perbedaan? Nah, jika dilihat, dicatat lagi atau digambarkan atau di screenshot, ditempel gambarnya di lembar kerja peserta didiknya gitu. Lalu kita pause lagi, kita ubah redamannya ke yang kuat. Kita ubah redaman yang kuat. Lalu kita play lagi. Apa yang terjadi dengan bentuk gelombangnya? Oh, bentuknya seperti ini. Nah, nanti dicatat seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita ubah lagi ke osilasi, yaitu dengan frekuensinya berubah-ubah, yaitu ketika frekuensinya 1 Hz, 2 Hz, dan 3 Hz gitu. Dengan tegangan tali kecil, redaman 0, amplitude 0,75 pada tali tak berujung. Nah, di sini kita ubah dulu tali tak berujung frekuensi pertama yaitu 1 Hz gitu ya. 1 Hz kita ubah amplitude 0,75, redamannya 0, tegangan talinya kecil. Kita lihat play. Nah, ini juga di screenshot, di foto, atau digambarkan pada tabel percobaan. Lalu kita ubah ketika frekuensinya berapa tadi? 2 Hz. Kita ubah ke 2 Hz. Nah, 2 Hz kita play lagi. Bentuk gelombangnya seperti apa atau keadaannya, apakah dia berosilasinya juga mempengaruhi atau apa, seperti itu. Terus kita pause dulu. Kita ubah frekuensinya jadi 3 Hz.
maksimumnya banget nih ya. Kita play lagi, apa yang terjadi? Oh, seperti ini gitu. Nanti digambar, di-screenshot, ditaruh di lembar kerja peserta didiknya gitu. Nah, selanjutnya pada percobaan ketiga yaitu kita ubah dulu ke osilasi, terus di-pause dulu. Ujungnya yang dibuat berbeda. Yang pertama tak berujung, ujung bebas, dan ujung terikat. Ini keadaan tegangan talinya kecil ya. Frekuensinya yang kita pakai adalah 0,25 dan amplitudenya 0,25 juga. Seperti itu. Nah, ini kita atur amplitudenya 0,25. Kita ubah ke 0,25, frekuensinya dibuat tetap ya. Frekuensinya di sini adalah 0,25, amplitude 0,25. Itu. Frekuensinya 0,25. Nah, ini kita ubah. Terus redamannya 0, tegangan talinya kecil. Yang pertama, ujung terikat. Gambarnya seperti apa nih ya? 1, 2, 3. Nah, lihat gelombangnya tuh. Bentuknya seperti apa tuh? Dianalisis dulu. Nah, sampai dia bergerak dengan baik. Nah, ini kalian screenshot, kalian catat. Lanjut, kita ubah ke ujung bebas. Kita lihat gambarnya gelombangnya seperti apa. Nah, waduh, tuh seperti apa tuh gelombangnya. Itu. Lalu tak berujung, kita ubah. Sepertinya harusnya kebalik ya. Kita ubahnya dari yang tak berujung terlebih dahulu. Tak berujung, osilasi, lalu amplitudenya diubah ke 0,25, terus frekuensinya, ini kita pause dulu, frekuensinya 0,25, redamannya 0, tegangan talinya kecil. Coba, nah bentuk gelombangnya bisa dilihat seperti itu. Lalu kita ubah ke ujung bebas, nah, bentuk gelombangnya bisa dilihat. Nah, nanti digambarkan atau di screenshot, lalu ditempel, di print gambarnya, lalu ketika ujungnya terikat. Dilihat lagi bentuk gelombangnya, itu ya. Ternyata ada perbedaan ketika kita mulai dari ujung terikat, itu bentuk gelombangnya kayak tadi tuh, kalau misalkan tak berujung, yang dimulainya tak berujung, gelombangnya bisa dilihat, kayak gitu. Bisa terlihat jelas, gitu ya. Gitu. Nah, nanti dicatat atau digambarkan di tabel-tabel ini, tabel percobaannya. Nah, selanjutnya ada penugasan juga pada KPD kedua ini ya, tentang gelombang mekanik. Nah, bagaimana pengaruh sumber frekuensi tadi terhadap bentuk gelombang? Yaitu frekuensinya tadi kalau tetap apa yang mempengaruhi gitu. Dengan tegangan talinya yang berubah-ubah atau tegangan talinya tetap frekuensinya berubah-ubah, itu apa yang mempengaruhi? Apakah ada pengaruh atau tidak? Nanti dijelaskan ya bagaimana pengaruhnya gitu dari sumber frekuensi dan tegangan tali. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga. Nah, ada pengaruh nggak sih terhadap ujung gelombang tersebut terhadap bentuk gelombang? Nah, itu juga dijelaskan. Pertanyaan terakhir, buatlah kesimpulan. Jadi, berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian ya, dari gambar tersebut, berdasarkan tujuan-tujuan yang ada di lembar kerja ini gitu. Oke, terima kasih untuk percobaan kedua ini tentang gelombang mekanik.